warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala tajid lahu waliyyan mursyida, amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Jami'ul Kutuf min Qasidati Sakhawi fil Huruf, yaitu syarahnya Dr. Islam hafizahullah taala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini Allahumma amin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai kepada makhraj wasatul lisan, gitu ya, tengah lidah. Ada jim, ada shin, ada ya. Kemudian selanjutnya amma hafatul lisan. Sekarang kita pindah ke makhraj khusus selanjutnya, yaitu hafatul lisan ataupun sisi lidah, ya, tepi lidah. Fa makhraju li harfain. Nah, dia makhraj untuk dua huruf. Yang pertama ada dhad, yang kedua ada lam, kata beliau. Yang pertama ad-dhadu wa takhruju min ihda hafatayil lisani. Dhad itu keluar dari salah satu sisi lidah ataupun tepi lidah. Mimma yalil adrasil ulya al-yumna awil yusra. Dia ditempelkan kepada gigi geraham atas, gitu ya. Baik yang kiri ataupun baik yang kanan ataupun yang kiri ataupun keduanya. Kalau misalnya lidah kita lebar, kita mungkin bisa menggunakan kedua-duanya, kedua sisi, gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak, kita bisa milih yang kanan ataupun yang kiri. Illa annaha aysaru fil yusra, katanya. Kecuali ataupun akan tetapi yang sebelah kiri itu lebih mudah, katanya. Wa a'saru fil yumna, dan lebih susah lagi kalau kita mengucapkan dari yang kanan. Kemudian wa asyaddu su'abatan fi kilaihima, dan yang paling susah lagi yaitu mengucapkan dari kedua sisinya. Wa hadhil hurufu, katanya, jim, shin, ya ghairul maddiyah, yaitu huruf-huruf jim, shin sama ya ghairul maddiyah, ya yang bukan huruf mad. Kemudian dhad tusamma bil huruf syajariyah. Jadi beberapa ulama mengklasifikasikan huruf dhad itu kepada huruf syajariyah, gitu, huruf yang keluar daripada tengah lidah, gitu ya. Termasuk juga Imam Ibnu Jazari juga, kalau nggak salah dalam kitabnya Tamhid yang sudah kita bahas, itu juga sama. Beliau mengklasifikasikan dhad itu kepada huruf syajariyah, gitu, bareng sama jim, shin sama ya. Li'an tusamma bil huruf syajariyah li'annaha takhruju min syajaril fam. Disebut sebagai huruf syajariyah ataupun syajariyah, jadi pengucapannya bisa syaja ataupun syaja, gitu ya. Seperti itu. Li'annaha takhruju min syajaril fam, karena keluar dari tengah lidah. Kemudian qala Samannudi, berkata Syekh Ibrahim Ali Syahad Samannudi, wal jimu wasyin wa ya'un luqibat ma'dadiha syajriyatan kama sabat. Jim, shin, ya luqibat, dijuluki, gitu ya. Ma'dadi, kemudian dengan dodnya, syajriyah, dijuluki sebagai huruf syajriyah kama sabat, sebagaimana yang telah ditetapkan. Kemudian wa ba'dhum laqaba ad-dada bil harfil hafi, katanya. Nah, beberapa ulama ada yang menyebut huruf dhad itu ataupun mengklasifikasikan huruf dhad itu dengan huruf hafi, sisi lidah, gitu ya. Huruf sisi ataupun tepi, seperti itu. Nah, kemudian wal lamu, katanya. Sekarang kita masuk ke lam. Wa takhruju min awwali hafatil lisan, keluar dari awal sisi lidah, gitu ya, ataupun bagian yang paling bawah, kan. Wallamu adnaha limuntahaha ma'ama yaliha minal hanakil a'la, kemudian ditempelkan ke atau diarahkan ke langit-langit atas, ila akhiriha, sampai ke akhirnya, gitu ya, sampai ke akhir ujung lidahnya, gitu, seperti itu. Ini untuk pembahasan makhraj huruf, ya. Ini hanya sekilas saja karena sudah kita bahas ataupun akan kita bahas nanti secara detail di pembahasan
tajwidul huruf gitu. Nah, jadi lam itu dia keluar dari sisi lidah bagian bawah sampai ke akhir ujung lidah gitu ya. Walamu adnaha limun tahaha. Kemudian diarahkan ke langit-langit atas. Kemudian amma tarafuhu fayakhruju minhu. Adapun ujungnya gitu ya. Ujung lidah maka keluar daripadanya dua huruf nun sama ra. Nun takhruju min tarafil lisan, keluar dari ujung lidah. Wa huwa ra'suhu, yaitu kepalanya gitu ya, paling akhir itu. Ma'a ma yalihi min al-lisati ma'ilan qalilan ila tahtil lam. Ya, di mana dia diarahkan kemana, ke gusi. Ya, ditembakkan ke gusi ma'ilan yang condong sedikit ke ataupun di bawah huruf huruf lam gitu ya. Di bawah huruf lam. Kemudian selanjutnya ra takhruju min zahri tarafil lisan. Nah, kalau huruf ra ya, dia itu keluar dari ujung lidah. Ma'a usuli sanaya al-ulya. Kemudian diarahkan ataupun tempelkan ke kemana? Di usul gitu ya. Ke pangkal gigi sari atas. Aqrabu ila zahril lisan, lebih dekat kepada punggung lidah daripada nun. Jadi lebih dekat dengan nun. Al-zahrul lisani safhatuhul lati talil hanak. Nah, zahrul lisan itu dia yang langsung langsung berhadapan gitu ya dengan langit-langit atas gitu. Langsung berhadapan dengan langit-langit atas. Gitu. Jadi untuk ra tadi ya, untuk ra itu dia keluar dari ujung lidah mengarah ke langit-langit ya. Lebih dalam dia daripada nun, ataupun tadi dekat sama nun kalau ra gitu ya. Kalau nun dia dekatnya sama lam seperti itu, ataupun di bawahnya lam, kata beliau. Wa hadhil hurufus tsalatsa, nah dan tiga huruf tadi itu lam nun ra tusammal huruf zalqiyah, disebut sebagai huruf zalqi lisan li khurujiha zalqiyah gitu ataupun zalaqiyah, karena keluar li khurujiha min zalqi lisan, dari ujung lidah gitu. Ai tarfuhu, ataupun ujungnya gitu. Zalq itu artinya ujungnya, tarafnya seperti itu. Kemudian at-ta wa dal, katanya ta delta ataupun ta dari sini takhruju min zahri tarafil lisan, keluar dari punggung ya, ujung lisan, ujung lidah, ma'a iltisaqi, kemudian ditempelkannya kemana, bi usuli sanaya al-ulya, ke pangkal gigi sari atas. Kemudian wasanaya, kata beliau, definisi daripada sanaya itu apa? Asnan mutaqaddimah. Jadi gigi-gigi yang nampak gitu, yang ada di depan gitu kan. Gigi-gigi yang ada di depan. Isnan tahta, ataupun isnan taht wa isnan fauq gitu. Jadi dua di atas dan dua di bawah. Illa anna kata beliau takunu bi intibaqi wa isti'la'i min al-lisani ila jihatil hanakil a'la. Nah, bedanya dari tiga huruf ini, kalau huruf ta dia itu bintibak dengan menempelnya gitu ya. Dan juga terangkatnya pangkal lidah, minal lisan, dari lisan, ila kemana? Ila jihatil hanakil a'la, ke langit-langit ataupun ke arah gitu, ke arah langit-langit atas gitu. Jadi kalau ta dia nempel, kemudian menyebabkan suaranya terkepung, ketebak gitu ya. Kemudian dia juga naik pangkal lidahnya sehingga menyebabkan suaranya yatajih ataupun mengarah ke atas gitu. Ke langit-langit atas. Wa ta'u wad dalu bi ghairi isti'la. Adapun ta sama dal itu enggak isti'la ataupun bukan isti'la gitu ya. Jadi pangkal lidahnya enggak naik. Illa anna dal majhurah. Nah, akan tapi dal itu dia majhurah, jahar, kemudian wa ta mahmusa. Kalau dal itu dia tertahan nafasnya, kalau ta itu mengalir nafasnya gitu. Berarti di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya huruf-huruf yang makhrajnya sama, yang rumahnya sama, maka dia bisa dibedakan dengan sifatnya. Makanya antara makhraj sama sifat itu nggak akan bisa dipisahkan seperti itu. Waktu sama hadhil huruf ta dalta ya bil hurufin nid'iyah. Ya, dengan huruf nid'iyah li khurujiha, karena keluar minal lisah, dari gusi, al mujawarah li nid'il fam, yang bersampingan gitu ya dengan lidah gitu ya, dengan mulut ya, dengan mulut.
Seperti itu. Kemudian shad, zai, sin takhruju min tarafil lisan, keluar dari ujung lidah, ma'ama baina sinyata ini uliyaya ini wasuflaya ini, antara ya, kemudian ditempelkan antara gigi seri atas dan juga gigi seri bawah. Qariban ila tarafis suflaya ini, jadi lebih dekat ke mana, ke bagian yang bawah gitu. Pangkal gigi sari bawah sejajar dengan pangkal gigi sari bawah. Wa tusamma bil hurufil asaliyah ataupun asliyah, disebut sebagai huruf asaliyah li khurujihi, karena keluar dari aslatil lisan wa huwa tarfuhu daqiq, keluar dari aslatul lisan ataupun ujung yang dalamnya gitu, yang paling dalamnya. Wa yu'abbiru anhu al-ba'du bimustadaqqihi atau bimustadaqqihi. Beberapa ulama mengatakan ujung yang paling dalam itu namanya mustadaqul lisani, mustadaq yang paling dalam, seperti itu. Nah, itu untuk huruf shad, zai, sin ataupun huruf shafir gitu ya. Ujung lidah sejajar dengan ujung gigi sari bawah gitu. Kemudian selanjutnya za, sa takhruju min tarafil lisan, keluar dari ujung lisan, ujung lidah, ma'al tarafai sinyata ini uliyaya ini. Kemudian diarahkan ataupun tempelkan ke ujung gigi sari atas, ujung gigi sari atas. Wa tusamma bil hurufil lasawiyah. Nah, disebut sebagai huruf lasawiyah. Li khurujiha, karena keluar min qalbil lisah, jadi dekat dengan lisah, gusi gitu ya. Wa hiya lahmun nabitu, katanya daging yang tumbuh aulal asnan, di antara gigi-gigi gitu, di antara gigi. Sampai sini bisa dipahami? Ini hanya review saja, hanya memerojah sedikit gitu. Makanya pembahasannya nggak detail. Kata beliau juga nanti di akhir, pembahasannya nggak detail karena emang sengaja gitu. Ini cuma sekedar untuk mengingatkan, untuk mereview ingatan kita dan juga pemahaman kita tentang makharijul huruf sama sifat. Wa amma syafatan. Dan kemudian selanjutnya kita pindah ke makhraj khusus selanjutnya, yaitu syafatan, dua bibir. Wa takhruju minha arba'atu huruf, keluar daripadanya 4 huruf. Fa, ba, mim, sama waw. Al-fa'u min batni syifati sufla ma'atrafi thanaya al-uliya. Nah, fa itu keluar dari bibir ya, perut bibir yang bawah, kemudian ditempelkan ke ataupun nempel dengan ujung gigi sari atas gitu. Di bagian yang basah, bukan yang bagian yang kering. Kemudian ba min syafataini bintibaq. Kalau ba dari dua bibir dengan cara menempelkannya. Mim juga sama, bintibaq akhaf min intibaqil ba, tapi dia lebih ringan daripada nempelnya ba. Kalau ba kan agak nempel dikit ya. Tapi kalau mim itu tempelnya lebih ringan daripada ba. Seperti itu. Al-wawu min syafataini bin firaji ma tadwir. Nah, adapun kalau huruf wawu dia keluar dari bibir juga, cuma dia bentuk posisi mulutnya itu ya dalam keadaan membentuk posisi bulat gitu. Bin firaji ma tadwir, dia membentuk bulatan gitu ya. Jadi bentuk mulut kita seakan-akan dia bulat gitu. Kemudian ada sedikit celah-celah. Nah, kemudian selanjutnya wa tusamma hadhil hurufu bil huruf syafawiyah. Nah, huruf-huruf ini yang keluar dari bibir ya, itu disebut sebagai huruf syafawiyah ataupun syafwiyah li khurujiha minasy syafah, karena keluar dari mulut. Amal khayshum wa huwa kharqul anful munjazib ila dakhilil fam. Bahasa gampangnya itu rongga hidung gitu ya. Tulang hidung gitu. Munjazib ila dakhil fam, yang mengarah atau memanjang ke dakhil fam, dalam mulut ya. Wa huwa makhrajun musyarik. Nah, kalau khayshum itu dia makhraj musyarik atau makhraj yang harus ada yang lain gitu. Jadi nggak bisa sendiri dia nggak bisa sendiri.
la yanfaridu asalatul harf itu. La yanfaridu asalatul bil harfi. Jadi ya, itu dia nggak bisa sendiri, nggak bisa menyendiri. Kenapa? Karena kan khoisyum itu kan makhraj untuk apa? Untuk nun sama mim ya. Nah, nun sama mim dia punya dua makhraj, punya dua rumah. Kalau nun itu di ujung lidah tadi kan, kemudian kalau mim itu di bibir. Nah, dia nggak bisa cuma sekedar khoisyum aja, tapi harus dibarengi dengan bibir untuk mim, dan juga harus dibarengi dengan nun harus dibarengi dengan ujung lidah untuk nun gitu. Makanya beliau mengatakan makhrajun musyarik gitu. Makhraj yang nggak bisa sendiri, dia harus ikut dengan yang lainnya seperti itu. Ma'al ishtiraki fi makhrajihimal asli. Nah, dengan diikuti dengan makhraj mereka berdua aslinya, yaitu kalau tadi nun itu ujung lidah, kalau mim itu dua bibir. Kemudian dibarengi dengan khoisyum tadi, nun sama mimnya. Fayahdutsu dzalika ma yu'rafu bil gunnah. Kemudian terjadilah yang kita kenal dengan namanya gunnah, tabun dengung. Wa hiya sautun ladzizun murakkabun fi jismin nuni wal mimi. Yaitu suara yang enak gitu ya. Enak didengar. Makanya kenapa para qari, orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan mujawwad gitu ya, dengan maqamat, mereka itu terkadang memanjangkan gunnahnya. Yang tadinya 2 harokat jadi 4 harokat misalnya. Tadi karena memang gunnah ini bisa menambah keindahan, bisa menambah kelezatan dalam membaca Al-Qur'an menurut mereka seperti itu. Dengan kita memanjangkan gunnah, jadi bacaan kita semakin indah. Murakkabun yang terdiri itu ya pada yang kemudian terdapat pada jism nun wal mim, tubuh huruf nun sama mim bagaimanapun keadaannya. Nah, cuma nanti antara masing-masing kondisi baik fathah, dhamma, kasrah, kemudian sukun itu nanti berbeda tingkatan gunnahnya ya. Gunnatun sautun ladzidun rukiba fin nuni wal mimi ala maratiba, kata Al-Imam Sulaiman Murad, musyaddadani thumma mudghamani wa mukhfayani thumma mudharani kamilatun ladat salasatil uwal naqisatun fil rabi'il ladzi fadal wa fakhimil gunnata intalaha huruful isti'la'i la siwaha. Itu dalilnya dalam matan Salsabil Syafi'i. Kemudian selanjutnya sawaun sukinat ya kan au taharrakat, baik itu dia ataupun sakanat gitu ya. Sawaun sakanat au taharrakat, baik dia itu sukun kemudian ataupun dia berharakat au syuddidat ataupun ditasdidkan. Lakinnaha la tadhharu kamilatan illa idza syuddidat. Akan tapi enggak nampak, kata beliau, secara sempurna ya, kecuali apabila nun dan mim itu bertasydid. Ini tingkatan gunnah yang paling tinggi itu ketika nun dan mim bertasydid seperti itu. Hadhihi makharijul hurufi ala sabilil ijaz. Nah, ini adalah makharijul huruf ataupun pembahasan makharijul huruf ala sabilil ijaz dengan bahasa ataupun dengan cara yang simple gitu, yang ringkas. Wa man aradal istizadah, barang siapa yang ingin tambahan ilmu ataupun tambahan pengetahuan tentang makharij sama sifat, falyuraji' mutawwalat hadzal fan. Maka kembalilah kepada kutub-kutub yang panjang ataupun yang tebal gitu. Seperti itu. Mutawwalati hadzal fan, ilmu ini gitu. Jadi kalau kita pengen tambahan ilmu, tambahan maklumat, pengetahuan tentang bab ini, maka kembalilah ke kitab-kitab aslinya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya al-hurufud dha'ifah wal qawiyah. Nah, sekarang kita masuk kepada huruf yang kuat dan juga yang lemah. Huruf itu dia bisa dibagi kepada 3 kelompok, ya kan? Dari segi lemah dan kuatnya itu, yaitu huruf apa? Huruf yang kuat, kemudian huruf yang tengah-tengah, sama huruf yang lemah. Nah, apa indikasinya ataupun indikator kenapa huruf tersebut disebut sebagai huruf yang kuat, kenapa huruf tersebut disebut sebagai huruf yang lemah ataupun tengah-tengah? Indikasinya ada pada sifatnya. Semakin banyak sifat kuat di sana, maka huruf tersebut semakin kuat. Dan semakin banyak sifat yang lemah di sana, maka hurufnya pun semakin lemah. Dan kalau misalnya antara sifat yang kuat sama sifat yang lemah,
dia seimbang gitu ya, maka dia hurufnya tengah-tengah. Dia nggak kuat banget, nggak lemah banget. Nah, al-harful qawi apa? Huwa alladhi yakunu kullu sifatuhu aw julluha qawiyah. Jadi dia itu yang semua sifatnya, yang huruf itu tersifati oleh semua sifat kuat ataupun kebanyakannya. Jadi nggak harus semuanya. Yang penting dia sifat kuatnya lebih banyak daripada sifat lemahnya. Maka otomatis huruf tersebut menjadi kuat. Gitu. Aujuluh ataupun kebanyakannya itu kuat, qawiyah. Wahiyal ba'na. Ada ba, ada jim, ada dal, ada ra, ada sod, ada dhad, ada dha, ada dha sama qaf. Itu. Jadi huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang kuat. Kenapa? Karena kebanyakan sifatnya itu sifat-sifat kuat. Kemudian al-harful mutawassit. Sekarang huruf yang tengah-tengah. Dia nggak kuat banget, nggak lemah banget. Alladzi tasawat fihi sifatul quwwati ma'a sifatid dha'fi. Yang dimana sama tadi kan. Jumlahnya sama antara sifat yang kuat dengan sifat yang lemah. Itu apa? Hamzah, ghain, lam, mim, dan juga nun. Nah, yang terakhir, al-harful dha'if, huruf yang lemah. Wa huwa alladhi yakunu kullu sifatuhu aw julluha dha'ifah. Yang dimana semua sifatnya itu lemah ataupun kebanyakannya lemah. Itu ada huruf ta, sa, ha, kha, zal, zai, sin, shin, al-ain, al-fa, kaf, ha, waw berharakat, kemudian ya berharakat, waw lin, ya lin, waw maddiyah, ya maddiyah, kemudian alif setelahnya. Jadi ini kembali kepada apa tadi, indikatornya adalah sifat. Semakin banyak huruf yang sifat yang kuat maka semakin kuat, semakin banyak sifat yang lemah maka semakin lemah huruf tersebut. Gitu. Apa tujuannya? Ada yang tahu? Kenapa sih kita belajar kuat lemah, tengah-tengah gitu? Kenapa? Untuk terjadi pada ketika idgham huruf Ustaz. Nah, iya. Gimana sama Tunis? Kenapa dengan itu, Kang? Karena nanti kan ada kayak mana ya saya jelaskan. Agak sulit ngomong Ustaz. Ya. Kayak ba ke ta nanti atau ta ke ta. Nah, jadi bahasa gampangnya, kaidahnya idgham itu hanya terjadi pada huruf yang apa? Yang lemah Lemah ke ke yang kuat. kuat gitu. Nggak mungkin kan kuat ke lemah, tapi yang lemah ke kuat. Nah, kalau misalnya terjadi kuat ke lemah, itu nggak bisa idgham kecuali ada riwayatnya, kecuali ada memang syaratnya seperti itu. Contohnya apa? Ahadtu, ya kan? Basalta, farratu. Kenapa dia ditolongkan? Karena itu, karena ada riwayatnya gitu, yang sampai nanti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kaidah umumnya, kaidah intinya idgham itu hanya terjadi pada huruf yang lemah ke yang kuat, gitu. Lemah yang dan yang kuat, bukan yang kuat ke lemah. Contohnya basalta, ya kan? To sama lebih kuat mana? To. Lebih kuat to kan? Nah, tapi dia bisa didghamkan dengan idgham nakis, gitu. Karena ada riwayatnya. Tapi kalau nggak ada riwayatnya nggak boleh, gitu. Nggak boleh seperti itu. Kemudian qala al-alamat Samannudi, berkata Syekh Ali Syahata Samannudi, qawiyyu ahrufil hija'i dhadu ba qaf jim dal dha ra sadu wa ta'u aqwa. Nah, berarti kan huruf-huruf yang kuat itu ada dhad, ba, qaf, jim, dal, dha, ra, sad sama ta, aqwa. Nah, ta itu lebih kuat, paling kuat. Wa dhaifuna. Adapun yang lemah ada sin, zal, zai, ta, ain, shin, kadzaka harfal lin. Begitu juga dua huruf lin, waw lin sama ya lin, kha, kemudian kha, ka, wal maddu, kemudian huruf-huruf mad, ma fahassahu adhafuha, dengan huruf fahassahu, ya. Adhafu itu yang paling lemah.
Wal waslu, nah tengah-tengah apa? Hamzah, ghain, kemudian lam, atat datang gitu ya. Wal mimi, kemudian mim, wan nun, nun, fa khamsan qusimat. Dia dibagi menjadi 5 ya. Fa khamsan, maka 5 qusimat, dibagi menjadi 5. Ada hamzah, lagi, kemudian ghain, lam, mim sama nun, ada 5 gitu. Untuk yang tengah-tengah seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pembahasan sifatul hurufi. As-sifatu lughatan ma qamat bil ghair. Ataupun bahasa ininya yang bisa berubah gitu ya, ataupun yang bisa dirasakan gitu. Kemudian selanjutnya adapun menurut istilah al-halatul lati ta'ridu ataupun ta'rudu lil harfi 'inda nutqi bihi. Keadaan di mana itu terjadi pada huruf ketika kita mengucapkannya. Contohnya misalnya shad misalnya. Maka keadaan pangkal lidahnya dia naik ya. Kemudian keadaan lidah dan kebanyakan lidahnya nempel ke langit-langit atas sehingga suaranya terkepung. Kemudian ba, keadaannya itu ketika kita mengucapkan ba, maka dia pangkal lidahnya nggak naik seperti itu. Jadi dia keadaan yang terjadi pada huruf tersebut ketika kita mengucapkannya. Babus sifati babun azim, kata beliau. Bab sifat ini adalah bab yang sangat yang azim, sangat agung gitu ya. Yumayyizul huruf al-muttahidah. Fungsinya apa? Dia untuk membedakan antara huruf-huruf al-muttahidah yang sama makhrajnya, yang sama rumahnya. Contohnya hamzah ha, ain ha, ghain kha, dia bisa dibedakan dengan sifatnya ataupun dari sifatnya. Karena kalau dari segi makhrajnya nggak bisa, karena sama ya gitu. Karena sama, maka dia harus dibedakan dengan sifat. Nah kemudian apa? Au mutaqaribah fil makhraj, ataupun dia yang dekat dengan makhrajnya. Kayak lam, nun, ra gitu. Ma'ama dzakartuhu min an man atqana babail makharij was sifat, kata beliau. Sebagaimana yang telah aku jelaskan, aku sebutkan sebelumnya bahwasanya orang-orang yang memungkinkan ataupun menguasai ataupun memahami bab makharijul huruf dan juga sifat, maka nataqa bi afsahil lughat ya. Makanya kata Al-Imam Ibnul Jazari, qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu ataupun liyantiqu bi afsahil lughati. Jadi kita mempelajari makharij sama sifat itu tujuannya supaya huruf kita menjadi fasih. Supaya pengucapannya menjadi pengucapan orang-orang Arab, bukan pengucapan orang Jawa, orang Sunda, orang Bali dan sebagainya. Supaya kita bisa mengucapkan dengan sefasih-fasihnya bahasa. Idh ma'rifatul makhraji lil harfi kal wazani wal miqdar, kata beliau. Karena mengetahui makhraj huruf itu seperti timbangan. Ya. Wa ma'rifatul sifati kal mahki wal mi'yar, ini juga sudah kita bahas ya. Dan mengetahui sifat itu seperti ukuran ataupun standar gitu, standar kama sabaq yang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Jadi kalau kita memahami makharij itu seperti timbangan. Jadi dia seimbang gitu ya. Kemudian kalau kita memahami sifat itu seperti ukuran standarnya. Seperti itulah standarnya. Kalau kita mengucapkan huruf ba, mim, nun dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya waqad ikhtalafa al-ulama'u fi 'adadiha. Nah, sekarang para ulama berbeda pendapat tentang jumlah sifat. Kalau makhraj kita sudah tahu, sekarang sifatnya. Faminhum man 'addaha samaniyata 'asyar sifat. Ada yang menghitungnya 18 sifat. 18 sifat. Wa huwa ra'yul jumhur, kata beliau. Ini adalah pendapat jumhur, wa huwal mukhtar, yang dipilih juga. Alladzi 'alaihi al-'amal, yang kita gunakan juga. Wa minhum man 'addaha 16 sifah kasyatibi wal muradi. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya jumlah sifat huruf itu ada 16. Di antaranya adalah Imam Syatibi, kemudian Imam Al-Muradi. Wa minhum man 'ala biha fawqal arba'in. Nah, ada juga yang menghitung sifat huruf itu lebih dari 40. Siapa?
di antaranya. Siapa dia tahu nggak? Al-Imam Makki Ibn Abi Thalib Al-Qaisi dalam kitabnya Ar-Ri'ayah. Kalau kita baca Ar-Ri'ayah, di situ kita akan menemukan Imam Makki itu menyebutkan banyak sifat. Karena memang beliau nggak membedakan antara sifat-sifat yang penting ataupun sifat-sifat yang mempengaruhi dalam pengucapan huruf sama sifat-sifat yang enggak. Gitu. Kalau Imam Ibnu Jazari, beliau hanya memilih sifat-sifat yang berpengaruh dengan pengucapan huruf. Memang kalau misalnya semua sifat secara global gitu ya, secara keseluruhan memang banyak gitu. Lebih dari 40 kata beliau kan, lebih dari 40 sifat. Tapi itu kalau digabungkan dengan sifat yang berhubungan sama bahasa Arab, sifat huruf yang berhubungan dengan bukan bahasa Arab, yang di luar Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an seperti itu. Wa hadhihi sifat tanqasimu min haitsu dzat wal ardi atau wal aradu ila dzatiyah wal aradiyah. Jadi sifat ini dibagi dua, ada sifat dzatiyah sama sifat aradiyah. Apa dzatiyah? Sifat lazimah, sifat yang selalu ada pada huruf tersebut bagaimanapun keadaannya. Allati la tufariquhu abadan, yang enggak bisa dipisahkan selamanya. Seperti isti'ala, nggak mungkin kita pisahkan isti'ala. Istifal, nggak mungkin juga. Al-jahar, kemudian syiddah, wa takrir, wal gunnah. Itu sifat-sifat dzatiyah. Jadi yang nggak akan bisa dilepaskan ataupun dihilangkan pada huruf tersebut bagaimanapun kondisinya. Kemudian al-aradiyah, hiya allati talhaqul harfu ahyanan. Yang dia itu terkadang allati talhaqul harfa ahyanan. Yang mengikuti huruf itu kadang-kadang. Jadi kadang ada, kadang nggak ada. Waktu fariquhu ahyanan. Kemudian juga dia terpisah. Ya terpisah ataupun dihilangkan kadang-kadang juga. Seperti tafkhim. Kan nggak semua huruf itu sifatnya tafkhim. Kemudian tarkik juga. Nggak semua huruf punya sifat tarkik. Izhar juga. Kadang dia idgham, kadang dia ikhfa, kadang dia iqlab. Idgham. Kadang dia izhar, kadang dia ikhfa dan sebagainya. Wa ghairu dzalik. Wa kalamuna anidz dzatiyah. Perkataan kita ataupun pembahasan kita ini tentang huruf-huruf sifat-sifat dzatiyah ya. Innahu la budda li talibit tajwid minha. Di mana hendaklah bagi seorang talib ilmu tajwid, pembelajar Al-Qur'an, maka dia itu mengetahuinya, memahami sifat-sifat dzatiyah ini. Fahiya aghmadu wa adaq min makharijil huruf. Nah, beberapa ulama mengatakan sifat huruf itu malah lebih penting, lebih detail, lebih dalam lagi ya, adak dan juga detail aghmad wa adak min makharijil huruf, dari pembahasan makharijil huruf, kama yaqul Muradi fil Mufid, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Muradi dalam syarahnya Sakhawiyah namanya Al-Mufid gitu. Ini syarah matan Sakhawiyah pertama, itu syarahnya Al-Imam Al-Muradi namanya Al-Mufid seperti itu. Kemudian wa tanqasimu min haitsul quwwah wad dha'f ila sifatun qawiyyatun wa sifatun dha'ifatun. Nah, kemudian sifat dibagi dari segi lemah dan juga kuatnya, itu ada sifat dha'ifah, ada sifat qawiyyah katanya. Fal qawiyyatu, nah apa aja? Jahar, tertahan kan karena dia tertahan nafasnya. Kemudian syiddah, tertahan suaranya. Isti'ala, karena dia kuat kan, tebal gitu. Tafkhim, itbaq juga pasti. Ismad, safir, qalqalah, inhiraf, takrir, tafashi sama istitalah dan juga gunnah. Nah, untuk sifat ini ya, untuk sifat ismad sama idlaq sama tawasud, beberapa ulama mengkelompokkannya kepada sifat yang tengah-tengah. Jadi nggak masuk ke kuat, nggak masuk ke lemah. Tapi di sini dokter Islam memasukkan sifat ismat itu kepada apa? Kepada huruf yang kuat. Gitu. Wa dhaifah, apa yang dhaifah apa? Ada hamas, ada rakhawah, ada istifal, ada infitah, ada khafa. Yang lemah itu ada hamas, rakhawah, istifal, infitah.
Nah, di sini beliau menyebutkan amma tawassut yang tengah-tengah itu ada izlaq, tapi ismat nggak masuk. Ada lin, fasifatun la tusafu biquwwah wala bidhaf. Tiga sifat ini nggak bisa disifati dengan sifat yang kuat ataupun sifat yang lemah. Di tengah-tengah dia. Summa anna dzatiyata tanqasimu ila sifatin laha dhidna. Untuk sifat dzatiyah ini dibagi ya tanqasimu ila sifatin laha dhid kepada sifat yang punya lawan wa sifatun la dhiddalaha. Kemudian sifat yang nggak punya lawan. Allati laha dhidna, yang punya lawan apa aja? Ada syiddah, lawannya rakhawah. Kemudian tengah-tengahnya wa bainahuma ada tawassut. Ataupun apa namanya? Ya, tawassut gitu ya. Kemudian selanjutnya wal jahr wa dhidduhu al hams. Jahr lawannya hams. Isti'ala dhidduhu al istifal. Isti'ala lawannya istifal. Kemudian wal idbaq wa dhidduhu al anfitah. Idbaq lawannya infitah. Wal ismatu wa dhidduhu al izlaq. Ismat lawannya izlaq. Nah, ini kenapa ada lawannya? Karena memang dia bisa ada anonimnya gitu ya, lawan katanya. Kayak misalnya mengalir berarti lawannya tertahan. Naik berarti lawannya turun. Kemudian nempel lawannya nggak nempel gitu ya. Seperti itu. Nah, walladzi la diddalaha, nah yang nggak punya lawan itu sofir. Kan sofir apa kalau secara logika nggak mungkin, nggak ada gitu. Lawan dari kata sofir nggak ada. Qalqalah juga sama. Qalqalah nggak masuk gitu. Lin juga sama, dia nggak ada lawannya. Inhiraf juga sama, nggak ada lawannya. Takrir juga nggak ada lawannya. Tafashi sama istitalah gitu. Wazadal ba'd al-ghunna wal khafa. Jadi seakan-akan kayak apa? Kayak misalnya warna pink. Ya kan warna pink kan nggak ada lawannya gitu. Tapi kalau misalnya apa namanya? Hitam, putih, tinggi, pendek, kuat, lemah. Tapi kalau misalnya kopi lawannya apa? Susu juga nggak ini gitu, nggak pas gitu. Kemudian tadi pink lawannya apa? Nggak ada gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada langsung ke definisinya. Fal hamzu fil lughah. Nah, hams secara bahasa artinya khafa awis saut al khafi. Di samar, tersembunyi ataupun suara yang samar-samar. Wa minhu qauluhu ta'ala. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala, fala tasma'u illa hamsa ay sautan khafitan la yakadu yusma'u. Ya, jadi suara yang khafit, yang rendah, yang samar-samar, la yakadu yusma, yang hampir-hampir enggak terdengar. Wabil istilah katanya, jariyanun nafas fi makhrajil harfi 'inda nutqi bihi. Mengalirnya nafas ataupun udara pada makhraj huruf tersebut ketika kita mengucapkannya. Hurufnya ada apa aja? Ada fahassahu syakhsun sakat. Hurufnya itu dikumpulkan dalam perkataan mereka fahassahu syakhsun sakat. Wasumiyat bidzalik, dinamakan seperti itu lijariyanin nafasi ma'aha lidhafiha. Jadi karena nafasnya itu mengalir bersama dengannya lidhafiha, karena lemahnya sandaran pada makhraj gitu ya. Wa dha'ful i'timadi 'alaiha, dan lemahnya tadi sandaran pada makhrajnya. Wa dhidduhul jahr, lawannya jahar. Wa huwa sautu syadid al-qawi, suara yang keras dan juga kuat. Menurut istilah inhibasun nafas, tertahannya nafas, yang nafasnya enggak mengalir, fil makhraj, pada makhraj ketika indanutki bil harfi, ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Wa hurufuhu, dikumpulkan oleh beberapa ulama, itu azuma waznu qari'in zi ghaddin jiddid talab gitu. Atau kalau mau gampang jadi selain daripada huruf fahasahu syakhsun sakat. Tapi kalau kita mau hafalin juga bisa juga. Azuma waznu qari zi ghaddin jiddin talab. Kemudian selanjutnya itu untuk hamas dan juga jahar. Wa summiyat majhurah. Nah, sebut sebagai majhurah liquwwatiha fi nafsiha, karena kuat pada dirinya sendiri. Mimma ja'alaha takhruju bi sautin qawiyyin syadid,
yang membuat dia itu keluar dengan suara yang kuat dan juga keras. Yamna'un nafas minal jaryi ma'aha, yang membuat nafas itu nggak mengalir dengannya gitu, nggak mengalir bersamaan dengannya. Jadi nafasnya itu tertahan pun tidak mengalir tadi. Kemudian qala 'allamatu Utsman Murad al-hamsu jarun nafasil hurufi wal jahru habsu jaryihil ma'rufi. Hams itu apa? Mengalirnya nafas pada huruf tersebut. Wal jahar, dan jahar itu apa? Habsu jaryihi, menahan alirannya gitu ya. Jadi suaranya enggak apa, nafasnya enggak mengalir. Al ma'ruf, yang telah dikenal, diketahui. Kemudian dari segi suaranya, kalau tadi dari segi nafasnya ataupun udaranya, sekarang dari segi suaranya. Syiddah fahiyal quwwatu wal muta'nah. Di syiddah itu artinya kuat gitu ya. Adapun menurut istilah syiddah itu apa? Inhibasus sauti fil makhraji inda nutqi bi hurufihi. Jadi tertahannya suara pada makhraj ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Jadi suaranya tertahan tapi tidak mengalir. Wa hurufuhu, dan hurufnya itu dikumpulkan dalam perkataan ajid, qatin, bakat. Wa summiya bidzalik, ataupun summiyat bidzalik liman aiha saut ay yakhruja ma'aha liquwwatiha. Karena terhalangnya suara untuk keluar gitu. Ma'aha, bersamaan dengannya, liquwwatiha, karena kuatnya sandaran pada makhraj. Wa rakhawah fil lughatil lin. Rakhawah itu artinya lin secara bahasa, lembut. Namun secara istilah jarian sauti fi makhrajil harfi inda nutqi bihi. Mengalirnya suara pada makhraj huruf ketika mengucapkannya. Lidha'fi inhisari sauti fihi. Karena lemahnya batasan suara pada huruf tersebut. Wa dha'fil i'timadi ala makhrajihi, dan lemahnya sandaran pada makhraj gitu, sehingga menyebabkan suaranya mengalir. Wa hurufuhum majmu'ah, nah hurufnya dikumpulkan dalam perkataan ghassa syakhsun fayazhu dhif za hal. Ini juga susah hafalinnya. Dan yang penting selain huruf syiddah gitu. Wa summiyat bidzalik, dinamakan seperti itu liniha wa dha'fil i'timad 'alaiha fi makhrajiha. Karena lembutnya itu dan juga lemahnya sandaran pada makhraj. Wa bainahuma tawassut. Nah, di antara keduanya ada sifat tawassut, yakni i'tidal, adil, tengah-tengah gitu ya. Secara bahasa. Secara istilah adamu kamali jariyanin nafasi ataupun jarayanis sauti ma'al harfi. Jadi enggak sempurna, mengalirnya suara itu enggak sempurna ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Wa adami kamali inhibasi, dan dia juga enggak sempurna dalam menahan suaranya. Di tengah-tengah dia enggak mengalir suaranya, ataupun juga dia enggak tertahan suaranya. Seperti itu. Ibarat kata kita menyalakan keran tapi tengah-tengah, dia enggak full banget gitu, tapi dia tengah-tengah. Seperti itu. Wa hurufuhu majmu'ah, hurufnya itu dikumpulkan dalam kata lin Umar. Ai lin minal lin ya Umar, ai kun layyinan khafifadh dhil gitu ya. Di makna daripada lin Umar itu artinya bersifat lembut lah wahai Umar. Karena kan Umar kan sifatnya itu kuat gitu ya. Kasar, sadis dan segala macamnya. Maka di sini ada perintah untuk Umar untuk apa? Untuk menjadi orang yang lembut gitu, enggak keras. Lin Umar, lin ya Umar katanya. Ai kun layyinan, jadilah orang yang lembut, khafifudz dhal, jadi ringan gitu. Enggak keras. Wasumiyat bidzalik, dinamakan seperti itu li'adami jarayani sautiha, karena suaranya tidak mengalir. Wa adami kamali inhibasihi, tapi dia juga enggak sempurna mengalirnya suara dan juga enggak sempurna tertahannya suara, tengah-tengah. Qala 'Allamatu Utsman, berkata Syekh Sulaiman Murad, warikhu jaryun sauti wa syiddatu la, katanya. Rikhwa itu apa? Mengalirnya suara, wa syiddatu la. Nah, kalau syiddah enggak katanya. Wal wastu bainal halataini hasala. Adapun tengah-tengahnya ya, ataupun tawasud itu
dia antara kedua keadaan tersebut. Hasala terjadi. Adapun isti'la, fa huwa fil lughati irtifa' wal 'ulu. Jadi naik gitu ya, tinggi. Secara istilah irtifa'ul lisan ila hanakil a'la inda nutqi bi hurufihi. Naiknya lisan ataupun pangkal lidah ke langit-langit atas ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Hurufnya dikumpulkan dalam kata khussadagtin kil gitu ya. Khussadagtin kil. Nah, wadi dua hal istifal, lawannya itu istifal. Lawannya isti'la istifal. Lawannya naik berarti turun ataupun enggak naik gitu ya. Inkhifad gitu. Turun. Wa fi istilah inkhifadu juz'in kabirin minal lisani inda nutqi bil harf. Jadi turunnya ya, tidak naiknya kebanyakan ya, bagian lisan kebanyakan lisan gitu ya. Ataupun pangkal lidahnya itu inda nutqi bil harf ketika mengucapkan huruf tersebut. Wa hurufuhu majmu'ah, hurufnya itu dikumpulkan dalam kata az irjud harfaini tushbiha thumma salak. Nah, ini juga ribet ya. Nah, kita cukup tahu selain huruf isti'la maka dia istifal gitu. Kemudian qala alamatu Wasman Murad, berkata Syekh Sulaiman Murad, raf'ul lisani bil huruf isti'la. Nah, jadi naiknya lisan ketika kita mengucapkan huruf itu namanya isti'la. Wa khafduhu, dan turunnya ataupun rendahnya biha istifalun yujla. Nah, dia itu sebagai istifal yujla yang nampak, yang tampakkan. Itu untuk isti'la sama infitah, sama istifal. Sekarang itbaq sama infitah. Itbaq itu secara bahasa artinya iltisaq, nempel. Wa fil istilah katanya intibaqu ta'ifatun minal lisani 'alal hanakil a'la 'inda nutqi bi hurufihi. Menempelnya kebanyakan lisan ya ke langit-langit atas ketika kita mengucapkan huruf tersebut. So, bo, bo, zo. Nah, itu dia huruf-huruf itbaq. Dan kenapa itbaq itu dia lebih kuat daripada isti'la? Sudah kita bahas karena kalau itbaq udah pasti isti'la, tapi kalau isti'la belum tentu itbaq gitu. Karena ada isti'la yang munfatih kayak kha, ghain dan juga qaf. Tapi kalau itbaq dia udah pasti isti'la gitu. Kalau dia nempel maka pasti pangkal lidahnya juga akan naik. Beda halnya kalau misalnya pangkal lidahnya naik, dia belum tentu lisan ataupun kebanyakan lisannya itu nempel ke langit-langit. Gitu. Kemudian infitah. Nah, infitah apa? Iftiraq wal ibti'ad. Jadi berpisah ataupun terpisah dan juga menjauh gitu ya. Apa infitahu ma bainal lisan? Terbukanya ataupun terpisahnya antara lisan dan juga langit-langit atas ketika mengucapkan huruf tersebut. Enda nutqi bi hurufihi. Wa hurufuhu, dan hurufnya itu majmu'ah, dikumpulkan dalam kata huz hud huz naba ghafir yaj'al siqatika syams. Sama, ini juga ribet ngapalnya. Mending kita kita tahu bahwasanya selain huruf itbaq pasti infitah seperti itu. Apa kata Syekh Sulaiman Murad? Al-itbaqu ilsaqul lisani bil hanak. Itbaq itu apa? Menempelkan lisan ke langit-langit atas. Wal infitahu fathu ma bainal hanak. Adapun infitah itu terbuka antara lisan dengan langit-langit atas. Kemudian idlaq sama ismat. Idlaq itu artinya hiddatul lisan, lisan yang tajam gitu ya. Adapun secara istilah khifatul harf, huruf yang ringan gitu. Wa sur'atun nutqi bihi, dan cepatnya kita mengucapkan huruf tersebut. Kenapa? Li khurujihi min dzalqil lisan. Karena dia keluar memang dari ujung lidah. Sehingga dia nggak perlu melewati makhraj-makhraj yang lain, tapi dia langsung keluar. Makanya kenapa? Sur'ah, pengucapannya lebih cepat dibandingkan huruf-huruf yang keluar dari aqsal lisan, misalnya qaf sama kaf. Dia harus melewati makhraj jim, shin, ya, dod, lam, lama gitu. Makanya kebalikannya yaitu apa? Lambatnya dalam pengucapan gitu. Ataupun ketika mengucapkan itu dia lambat. Tapi kalau idlaq cepat ya, sur'atun nutqi bihi. Karena keluar dari ujung lisan itu. Wa hurufuhu majmu'ah fi farra min lub. Hurufnya itu dikumpulkan dalam kata farra min lub.
Adapun ismat secara bahasa dia al-mana', melarang gitu, menahan. Adapun menurut istilah siqalul harfi 'inda nutqi bihi. Beratnya huruf ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Kenapa? Li khurujihi ba'idan an tarfil lisani wasyafatain. Karena memang keluarnya itu jauh gitu ya. Li khurujihi karena keluarnya jauh dari ujung lidah dan juga bibir. Dan juga bibir. Wa hurufuhu majmu'ah. Nah, hurufnya itu dikumpulkan dalam kata zaka syakhsun sajada iz wa'adhahu siqah. Kemudian yaghtu ataupun had. Sama juga ribet. Jadi kita cukup tahu bahwasannya selain huruf itlaq pasti ismat gitu. Kemudian berkata Syekh Sulaiman Murad, al-izlaqu khiffatul hurufi wad'a walinsimatu thuqluhunna tab'a. Izlaq itu apa? Ringannya ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Walinsimat ataupun ismat itu thuqluhunna, kuat ataupun beratnya gitu ya. Beratnya mengucapkan huruf tersebut tab'a. Memang iya benar gitu, tab'an. Iya gitu. Pasti gitu. Nah, itu untuk sifat-sifat yang dia itu punya lawan. Dia itu punya lawan. Hamas lawannya jahar, syiddar, akhawah, isti'ala, istifal, infitah, idlaq, infitah. Kemudian idlaq sama ismat. Berarti ada 10 tambah 1 tawasud ya, 11. Sampai sini bisa dipahami? Insyaallah. Sama. Sekarang kita masuk kepada sifat yang enggak punya lawan. Ada sofir, ya. Wa huwa fil lughati hiddatus saut. Jadi suara yang tajam. Adapun menurut istilah, sautun yushbihu sautat ta'ir. Jadi suara yang menyerupai suara burung. Yakhruju min baini sanaya wa tarafil lisan 'inda nutqi bi hurufihi. Keluar dari antara dua gigi seri wa tarafil lisan dan juga ujung lidah. 'Inda nutqi bi hurufihi. Ketika mengucapkan hurufnya. Hurufnya itu apa? Ada sad, zai sama sin. Sad, zai, sin. Kemudian qala Alamat Utsman Ibn Murad, amma safiru fahuwa sautun zaidu baina syifahi ma hurufin yujadu. Adapun safir katanya, itu suara zaidu, suara tambahan. Jadi safir itu suara tambahan. Baina syifahi, antara bibir gitu ya. Ma hurufin, dengan huruf tersebut yujadu, ada gitu, terjadi. Seperti itu. Jadi safir itu suara yang menyerupai suara burung. As, gitu. Kemudian selanjutnya, nah kalau untuk sad zaisin ini, walaupun suara sofirnya pun mereka berbeda gitu ya. Kalau dalam kitab Nihaya itu Qaul Mufid dikatakan kalau sad itu suaranya menyerupai angsa, awaz gitu ya. Kemudian zai itu seperti lebah, sin itu seperti apa? Seperti ular gitu ya. Sedang as gitu. Kemudian selanjutnya qalqalah. Qalqalah itu secara bahasa artinya ittirab buat tahrik, getaran gitu ya, tabrakan, gesekan dan juga tahrik, gerakan gitu. Dan secara istilah ittirabu wartidad sautil harfi muqalqal sakin fi makhrajihi hatta yadhhara zuhuran kamilan. Jadi idtirab, bergetarnya ataupun ya bergejolaknya gitu ya. Wartidad, getar gitu. Sautul harf, suara huruf tersebut, muqalqal, yang dikolkolahkan, sakin ketika sukun, fi makhrajihi hatta yadhhara, pada makhrajnya sampai yadhhar, nampak, zuhuran kamilan, sampai suaranya itu benar-benar nampak, ab, ad, alpo gitu. Jadi benar-benar nampak sampai dia benar-benar nampak. Wa hurufuhu majmu'ah. Nah, wa hurufuhu majmu'ah, suara hurufnya itu
terkumpul dalam kata qutbujat, baju di toko dalam keadaan sukun. Waktu sama bidzalik, kenapa disebut seperti itu? Littirabil lisan. Karena ada tabrakan ataupun ada getaran gitu ya. Ada gesekan pada lisan fil fam dan juga mulutnya, dalam mulut. Wa zabzabatuhu 'inda nutqi biha, dan zabzabat apa getaran gitu ya, frekuensi ketika mengucapkan huruf tersebut, hatta yasma'a laha nabrah qawiyah, sampai dia terdengar suara yang kuat, ab, ad, alto, dan seterusnya. Itu qalqalah. Kemudian selanjutnya apa? Qala Syekh Sulaiman Murad, wasifatul muqalqalil muttajihi hiya tirabul harfi fi makhrajihi. Adapun sifat qalqalah itu yang mengarah gitu ya. Mengarah pada apa? Iltirabul harf, bertabrakannya huruf, bergetarnya huruf ya. Fi makhrajihi, pada makhrajnya. Walinu, adapun lin apa? Lin itu suhulah, mudah. Secara istilah, ikhrajul harfi min makhrajihi bisuhulatin wa yusrin wa adami kulfatin 'alal lisani. Adapun lin itu secara istilah mengeluarkan huruf dari makhrajnya bisuhulah, dengan mudah, wa yusrin juga dengan mudah juga, wa adami kulfah, tanpa beban, tanpa ada beban, ala lisan, pada lidah. Jadi dia gampang diucapkannya, mudah. Ada hurufnya itu apa? Ada wawu, ya sakinatani maftuh ma qablahuma. Wawu, ya sukun, kemudian sebelumnya berharokat fathah. Au, bai, gitu. Wa summiyat bidzalik li khurujiha bisuhulatin wa adami kulfatin 'ala lisan. Kenapa disebut sebagai lin? Karena keluarnya itu mudah. Kemudian tanpa membebani ataupun tanpa adanya beban pada lisan. Wal alif kadzalik tu'addu min hurufil lin ya. Alif juga sama, dia dianggap ataupun dihitung juga kepada huruf lin gitu. Termasuk kepada huruf lin, li'annaha hatman sakinah wa maftuma qablah. Karena memang harus gitu, kan? Makanya kata Syekh Imam Khaqqani, hiyal alifu ma'ruf fiha sukunuha gitu. Jadi kalau alif itu memang dia udah ma'ruf, yaitu sukun dan sebelumnya berharokat fathah. Makanya alif juga secara nggak langsung dia juga disebut sebagai huruf lin juga, lin sama mad. Kemudian qala al-alamatu Utsman Murad, wal linu an tukhrija bisuhulati. Nah, lin itu apa? Ketika engkau mengeluarkan huruf tersebut dengan mudah. Harfa ini duna syiddatin wa kulfati. Harfa ini maksudnya apa? Wawu sama iya gitu ya. Duna syiddah, tanpa adanya penekanan ataupun penguatan, wa kulfatin, dan juga beban. Nah, inhiraf apa? Inhiraf itu secara bahasa artinya mail, condong. Namun secara istilah, mailu au inhirafi saut. Nah, di sini beliau menyebutkan dua. Inhiraf itu artinya dia saut, yang melenceng itu suaranya, sama nanti makhrajnya. Gitu. Nah, inhiraf itu apa? Mail atau condong ataupun melencengnya suara, ya, inhirafu sautil harfi, ya, melencengnya suara huruf inda khurujihi, ketika mengucapkannya, li'adami kamali jariyanihi bisababi i'tiradil lisani tariqahu. Kenapa? Karena alirannya itu enggak sempurna, li'adami kamali jariyanihi, alirannya itu enggak sempurna. Kenapa? Bisababi i'tiradil lisani tariqahu, karena apa? Ada yang menghalangi dia untuk keluar gitu. I'tiradil lisan tariqahu. Jadi ada yang menghalangi dia untuk keluar. Kemudian selanjutnya au huwa mailu bil harfi ba'da khurujihi min makhrajihi inda nutqi bihi. Nah, hatta yattasila bi makhrajin akhar. Adapun inhiraf itu ya condong hurufnya, condong makhrajnya gitu. Sehingga dia bisa berpindah, ya kan? Berpindah dari makhraj yang satu ke makhraj yang lain gitu. Wa hurufuhu, hurufnya itu apa? Ada lam sama ra. Wal inhirafu fihima inhirafu saut wa makhraj ma'an. Nah, beliau mengatakan bahwasanya untuk lam dan ra itu inhirafnya inhiraf suara dan juga makhraj bersamaan gitu. Inhirafnya makhraj sama
sama suara bersamaan. Wasumiyat bidzalik, dinamakan seperti itu linhirafihima, karena melencengnya gitu ya, karena condongnya suara lam dan juga ra an makhrajihima, dari makhrajnya. Jadi berarti kan dia condong suaranya dan juga makhrajnya. Hatta yattasila bi makhraji ghairihima, sampai dia itu nyambung ataupun berubah gitu ya. Berubah kepada makhraj yang lainnya. Wa an sifatihima ila sifatin ukhra, dan dari sifat yang satu ke sifat yang lain. Di sini beliau mengambil pendapat inhiraf itu dua-duanya, suara sama makhraj. Berkata Syekh Sulaiman Murad, wa ammal inhirafu qul fi haddihi ma'nahu mailul harfi an makhrajihi. Nah, kalau di sini Syekh Sulaiman Murad mengatakan inhiraf itu condongnya ataupun melencengnya makhraj. Adapun inhiraf, kata beliau, qul, katakanlah, fi haddihi, pada definisinya, ma'nahu, maknanya apa? Mailul harfi, condongnya huruf an makhrajihi, dari makhrajnya. Kemudian takrir secara bahasa artinya i'adah, mengulang, pengulangan. Adapun secara istilah irti'adu ra'su tarafil lisan, ataupun irti'adu ra'su tarafil lisan biharfir ra'i inda nutqi bihi, bergetarnya ra'su tarafil lisan gitu ya, ujung lidah yang paling ujung, biharfir ra, dengan huruf ra, ketika kita mengucapkannya, inda nutqi bihi. Walaysa lahu illa harfun wahid wa huwa ra. Nah, takrir itu enggak ada selain huruf ra aja. Illa harfun wahid wa huwa ra. Hanya huruf ra saja. Wasawab ikhfa'u takriruhu, ya kan? Ikhfa'u takriruhu walaysa ilgha'uhu. Itu jadi yang mengatakan bahwasanya sifat takrir itu harus dihindarkan, ya, harus dihindari, itu pendapat yang keliru. Karena yang dimaksud dengan takrir itu dia nggak dibaca berlebihan, gitu. Melainkan dia hanya disamarkan, gitu. Khususnya ketika berharap, ketika bertasydid, kan? Ya, gitu. Kemudian selanjutnya walaysa ilgha'uhu, jadi bukan malah menghilangkannya. Karena kalau menghilangkannya Ar-Rahman, atau mungkin jadi waw Ar-Rahman gitu. Tapi dia harus diberikan sifat takrir. Nah, diberikan sifat takrir tapi enggak berlebihan. Dia harus disamakan. Wa akhfi takriran idza tushaddadu. Qala alamatu Utsman Murad, nah, wa'arif at-takrira birti'adi, dan ketahuilah takrir itu apa? Birti'adi, dengan naiknya ra'sil lisan, kepala lidah ya, ataupun di ujung lidah, tahalla bil muradi, ya, menjadi apa? Membuat kita mengerti maksudnya gitu ya. Tahalla bil muradi, dengan maksudnya. Nah, kemudian tafashi. Tafashi itu secara bahasa artinya intisyar, menyebar. Apa menyebar apa? Intisyarul hawa, menyebarnya hawa fil fam, dalam mulut, inda nutqi bisyin, ketika kita mengucapkan huruf shin. Hurufnya apa? Ada shin aja. Qala Syekh Sulaiman Murad, wa in tasha ma'na tafashi fa'alami. Nah, kalau kamu ingin mengetahui makna daripada tafashi fa'alami, maka ketahuilah huwa intisyarur rihi dakhilal fami, yaitu menyebarnya udara dalam mulut. Kemudian istitalah secara bahasa artinya memanjang, imtidad. Namun secara istilah imtidadus sauti fi makhrajihi, memanjangnya suara pada makhrajnya. Au imtidadu hafah ila akhiriha, memanjangnya ini apa, pinggir lidah gitu ya, sampai ke akhirnya. Hatta tattasil bimakhrajillah, hatta tattasila bimakhrajillah, sampai dia nyambung ataupun nyampe ke makhrajnya huruf lam, gitu kan. Hurufnya apa? Cuma dad aja, dad faqat gitu. Dad faqat. Nah, kemudian selanjutnya qala alamat, berkata Syekh Sulaiman Murad, wal istitalatu in aradta haddaha, dan istitalah katanya, kalau kamu ingin mengetahui definisinya, hiya imtidadud dadi fi makhrajiha, memanjangnya dad di makhrajnya sampai dia bertemu dengan makhrajnya
lam. Adapun gunnah apa? Sautun, suara, ladzizun yang enak tadi kan, murakkabun yang ada pada tubuh huruf nun dan juga mim. Wa hiya takunu fin nuni wal mimi musyaddadataini. Kemudian wan nun sakinah wa tanwin hala idghamihima bi gunnah. Di sini beliau menyebutkan beberapa keadaan gunnah. Yang pertama, nun dan mim bertasydid, nun sakinah, nun sukun ataupun tanwin dalam keadaan idgham bi gunnah. Kemudian ikhfaihima dalam keadaan ikhfa, wa iqlabiha, kemudian dalam keadaan iqlab, wal mim sakinah al mudghamah fi misliha. Kemudian mim sukun yang diidghamkan kepada huruf yang serupa yaitu mim lagi. Yang kita kenal dengan idgham mimi. Wal mukhfa indal ba ataupun pada ikhfa syafawi. Mim yang disamarkan ketika bertemu dengan ba, yaitu ikhfa syafawi. Apa pengertiannya? Wa gunnatun sautun ladzizun rukiba fin nuni wal mimi ala maratiba. Dan gunnah katanya, dia adalah suara yang enak yang ada pada huruf nun dan mim ala maratiba. Dia punya tingkatan gitu. Gunnah itu dia punya tingkatan tadi kan, seperti itu. Adapun khafa, nah secara bahasa dia sitr, tertutup ataupun tertutup gitu. Secara istilah khafa usautil harfi inda nutqi bihi. Adapun secara istilah, khofa itu apa? Samarnya suara huruf tersebut ketika kita mengucapkannya. Apa hurufnya? Hawi, ha, alif, waw, ya, madliyah. Kenapa mereka empat ini punya sifat khofa? Karena makhrajnya luas. Karena makhrajnya luas untuk alif, waw, ya. Dan karena ha ini dia didominasi oleh sifat-sifat lemah. Gitu. Wasumiyat bidzalik. Kenapa dinamakan seperti itu? Li'annaha takhfa fin nutqi. Karena dia tersembunyi ataupun samar tadi ketika kita mengucapkannya. Apa di sini? Sababu khafa'i hurufil madna. Apa sebabnya khafa itu pada huruf mad? Anna makhrajahunna muqaddar. Karena makhrajnya itu muqaddar. Karena makhrajnya itu enggak bisa diketahui secara pasti. Karena makhrajnya itu luas. Wa sababu khafa'i hurufil mad udah deh. Wa ilaju hadzal khafa maddus saut. Nah ini. Apa solusi ataupun obat daripada sifat khafa pada alif waw ya maddiyah? Dia dipanjangkan. Dia dipanjangkan khususnya ketika bertemu sama yang lebih kuat yaitu hamzah dan juga sukun. Makanya kita memanjangkan jaa, syaa, qalu amanna. Adapun waladdallin. Nah, itu sebabnya apa? Sebabnya kalau dia nggak dipanjangkan, apalagi kalau bertemu sama sukun sama hamzah, nanti takutnya suaranya itu jadi samar. Alif waw ya maddiyahnya itu jadi hilang, jadi samar seperti itu. Nah, wasababu khafa'il ha. Apa sebab daripada khafa'nya huruf ha? Dha'fu sifatiha, karena lemahnya sifatnya itu. Karena sifatnya itu lemah. Wa bu'du makhrajiha, dan makhrajnya apa? Wa bu'du makhrajuha, dan juga makhrajnya itu jauh. Nah, wastighraquhu lil hawa'il khariji minar li'ataini. Dan dia membuat ya, menghabiskan banyak hawa yang keluar dari ri'atain, dari apa? Dari paru-paru. Itu sebab kenapa ha itu punya sifat khafa. Karena kebanyakan tadi sifatnya lemah, kemudian makhrajnya jauh, dan dia menghabiskan banyak udara dari apa? Paru-paru. Wa ilaju khafaiha apa nah ini? Obatnya apa? Solusinya apa? Untuk menghilangkan sifat khafa ini. Tadyiqu makhrajuha. Jadi menyempitkan makhrajnya, wa takhfifu sifatai al-hams wal rakhawah fiha idza kanat sakinah. Nah, kemudian tadi dia diringankan ya, wa takhfif meringankan sifatai al-hams, sifat hamas dan juga sifat rakhawahnya. Fiha idza kanat sakinah. Apabila dia itu dalam keadaan sukun. Nah, amma idza kanat mutaharrikah. Nah, kalau dia ha ini berharokat ha hi hu, maka dia dikuatkan, diobati supaya khafanya hilang dengan yang kita kenal mad silah sughra sama mad silah kubra. Khafa taqwiyatuha ya kan bisilati sughra awil kubra, dengan mad silah sughra dan juga mad silah
kubra. Jadi kenapa kita baca bihi ataupun qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu tadi karena dia punya sifat khafa dan untuk menghilangkannya dengan cara dipanjangkan, disilahkan itu. Baik masilah sughra ataupun masilah kubra. Wa qad nabbaha Sakhawi ala dzalika faqala wal ha'u takhfa fajlu fi izhariha. Nah, nanti akan kita bahas. Di antara bait yang ada dalam Sakhawi itu apa? Wal ha dan huruf ha fajlu fi izhariha. Takhfa dulu. Wal ha takhfa. Dia itu samar gitu ya. Fajlu fi izhariha, maka jelaskanlah, maka tampakkanlah gitu. Maka usahalah dalam menampakkannya gitu. Memang tadi ha itu dia butuh usaha lebih untuk supaya ha ini dia nggak khofa, nggak samar tadi. Gitu. Kayak dia harus dikeluarkan lebih ekstra gitu. Dijelaskan lebih ekstra. Nah, qala Dr. Hamid Khairullah fi tahqiq risal sabil wa 'arifil khafa'i bin idami zuhuri sautil harfi fil kalami hurufu wayin qawiyat bil maddi waslud dhamiri sabitun fil addi. Nah, berkata Dr. Hamid Khairullah katanya dalam tahqiqnya matan salsabil, dalam mentahqiqkan matan salsabil ataupun dalam mensyarah matan salsabil wa'arifil khafa'i bin idami dan ketahuilah gitu ya. Khafa itu apa? Bin idami dengan tidak adanya zuhuri sautil harf, nampaknya gitu. Jadi dia nggak nampak. Dia suaranya nggak nampak ketika mengucapkan huruf tersebut. Fil kalami dalam perkataannya. Huruf wayin, nah hurufnya itu apa? Wai, wau, alif, ya. Qawiyat bil maddi, dikuatkan dengan apa? Dengan huruf mad tadi dipanjangkan. Ja'a, sya'a gitu. Kemudian waslud dhamiri sabitun fil addi. Nah, kemudian dengan mensilah tadi kan mensilakan hal dhamir sabitun tetap fil addi dalam perhitungan. Hadza mukhtasaru li babais makharij was sifat. Ini adalah ringkasan untuk dua bab yaitu makharij sama sifat. Kana la budda min dzikrihi qabla syuru'i fi syarhil manzumah. Nah, ini yang seharusnya memang beliau jelaskan itu ya, ataupun saya jelaskan sebagai mu'alif. Saya jelaskan sebelum masuk ataupun sebelum memulai kepada syarah manzumahnya. Likauniha apa? Muta'alliqatun bi mu'alajati akhta'il hurufi. Karena apa? Karena dengan kita mengetahui makharij sama sifat itu akan berhubungan dengan apa? Mu'alajah, mengobati, menyembuhkan akhta'il huruf, kesalahan-kesalahan pada huruf tersebut. Wallahu a'lam. Seperti itu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9. Alhamdulillah. Selanjutnya saya silakan kepada Ustazah Karlina. Tamam Ustadz, Masya Allah, penjelasan yang panjang ini berhalaman-halaman, Masya Allah. Nanti tugas kita semua asatidz untuk mengi'rabnya, Insya Allah. Baik Ustadz, Alhamdulillahirrahmanirrahim, syukran jazakumullah khair. Baik, kepada asatidz semuanya, mungkin ada hal yang ingin didiskusikan bersama Ustadz terkait materi yang sudah disampaikan, tafadhol. Besok kita masuk ke terjemah ataupun biografi Imam Sakhawi, kemudian masuk ke manhaj, baru masuk ke syarah matannya. Jadi mukadimahnya lumayan panjang gitu ya. Tamam Ustadz, Insya Allah. Ini apa namanya? Walaupun ini mengulang-ulang ya Ustadz ya, tapi Insya Allah tetap bermanfaat. Hanya mereview saja. Baik. Tamam Ustadz. Baik asatidz semuanya, jika tidak ada yang ingin didiskusikan bersama Ustadz, kita tutup majelis kita ya Ustadz. Tamam.
Syukran jazakumullah khair pada Ustadz Haidar atas ilmu yang sudah disampaikan. Semoga ini menjadi pahala yang luar biasa bagi Ustadz, kedua orang tua Ustadz, guru-guru Ustadz, dan syukran jazakumullah khair kepada asatidz semua yang sudah bergabung di majelis online malam ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan menjadi berkah bagi kita semua insya Allah. Baik asatidz semua, untuk menutup perjumpaan kita di malam ini, kita tutup sama-sama dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha sempurna adalah Allah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan di malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.